Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Di sini kami mempresentasikan modul 3 yaitu pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda yang kami beranggotakan 6 orang yaitu ada Firda, Amalia Putri, NPM 117, lalu ada Wahab Muksito NPM 127, Priyatna Septiadi NPM 135, Fril Firda NPM 127, NPM 143, dan Devlin Rita NPM 145. Selanjutnya adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Diungkapkan oleh Dwi Hadi bahwa proses manufaktur itu erat kaitannya dengan penggunaan mesin maupun perkakas. Selain itu, tuntutan pekerjaan dalam dunia konstruksi semakin lama semakin singkat, terutama dalam pembuatan alat bantu untuk mempercepat pembuatan barang. Salah satu alat bantu yang digunakan yakni mesin bubut dan mesin gerinda. Di mana praktikum ini bertujuan agar praktikan mendapatkan pemahaman mendasar dalam menggunakan mesin bubut dan mesin gerinda agar menghasilkan produk bermutu tinggi yang sesuai dengan standar. Rumusan masalah modul 3 ini adalah bagaimana prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Tujuannya yaitu untuk memahami prinsip-prinsip kerja dari mesin bubut dan mesin gerinda, mengetahui bagian dari mesin bubut dan mesin gerinda, memahami dan mengetahui material-material yang digunakan pada mesin bubut dan mesin gerinda. Manfaatnya agar praktikan dapat memahami dan mengoperasikan mesin bubut dan mesin gerinda sesuai dengan SOP, mengetahui alat-alat yang digunakan dalam mengoperasikan mesin gerinda, serta mengimplementasikan penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda pada dunia industri. Kemudian landasan teori. Yang pertama mesin bubut, yaitu suatu mesin perkakas yang mempunyai gerak utama berputar dengan fungsi untuk mengubah bentuk dan ukuran dengan cara mengait benda kerja dengan menggunakan tapak. Kemudian benda kerja dipegang oleh pencekam yang dipasang pada ujung utama atau spindle dengan mengatur lengan pengatur yang terdapat pada kepala dia. Selanjutnya ada jenis-jenis mesin bubut dibedakan menjadi 4. Ada mesin bubut ringan, mesin bubut sedang, mesin bubut standar, dan yang terakhir mesin bubut berat dan panjang. Bagian-bagian mesin bubut yang pada umumnya diketahui antara lain kepala tetap atau headstock, kepala lepas tailstock, bed, eretan atau carriage, perlengkapan mekanik, penjepit 4 rahang, penjepit 3 rahang, steady race, follower race, tuas on off, dan tuas kecepatan. Jenis-jenis pahat bubut yaitu pahat sisi kanan atau pahat pikul atau chamber kanan, pahat sisi permukaan kanan, pahat sisi permukaan kanan yang lebih besar, bulir segi kanan, pahat alur tiga kanan dan kiri, pahat bulir segitiga kiri, pahat sisi kiri, pahat kiri, dan pahat alur lebar. Berikut adalah gambar dari mesin gerinda. Sebelah kanan yaitu mesin gerinda tangan, dan yang sebelah kiri merupakan mesin gerinda duduk. Selanjutnya ada batu gerinda. Batu gerinda sendiri merupakan batu yang digunakan untuk menyayat seperti penyayatan pada pisau miling. Hanya penyayatannya sangat halus dan tatalnya tidak terlihat seperti miling. Dan bahan abrasif yang paling banyak digunakan sebagai bahan batu gerinda meliputi aluminium oksid, silisium karbid, boron nitrit, dan diamond atau intan. Lalu yakni ada K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan utama dari K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Berikut adalah tipe-tipe bahaya. Yakni ada bahaya kimia, fisik, ekonomi, mekanis, lingkungan sekitar, psikososial, tingkah laku, serta kelistrikan. Nah, ada beberapa alat pelindung diri atau APD, yakni helm keselamatan, kacamata pengaman, sarung tangan, serta sepatu pelindung. Lalu untuk flowchart, yang pertama ada mulai, studi literatur dan studi praktikum, rumusan masalah, ujian praktikum, lalu ada alat yang digunakan yaitu mesin bubut, mesin gerinda duduk, mesin gerinda tangan, dan pahat bubut. Lalu untuk bahan yang digunakan ada besi cor, besi spesimen, benda kerja kayu. Lalu untuk SOP dari mesin bubut yaitu yang pertama memahami prosedur percobaan serta menggunakan APD, memperhatikan alat dan bahan, mengukur benda kerja dan menentukan garis potong, memotong benda kerja pada kepala cekam dan kunci dengan rapat. Potong pahat bubut pada aroma pahat, lakukan penyesuaian ukuran pemotongan serta kecepatan yang digunakan. Lalu nyalakan mesin bubut dan melakukan proses pembubutan.
Yang ke-8, mengoreksi benda kerja. Dan yang terakhir, mematikan mesin bubut serta merapikan dan membersihkan peralatan. Untuk mesin gerinda SOP dari mesin gerinda bubuk, yang pertama memahami prosedur percobaan dan menggunakan APD, mempersiapkan alat dan bahan, menyalakan mesin gerinda dan melakukan proses pengerindaan pada benda kerja, lalu mematikan mesin gerinda serta merapikan dan membersihkan peralatan. Lalu untuk SOP mesin gerinda tangan yaitu memahami prosedur percobaan dan menggunakan APD, mempersiapkan alat dan bahan, mencegah benda kerja pada ragum, menyalakan mesin gerinda tangan dan melakukan proses pemotongan, dan yang terakhir mematikan mesin serta merapikan dan membersihkan peralatan. Lalu selanjutnya ada peralatan K3 yang terdiri dari sarung tangan, kacamata pelindung, baju bengkel, dan sepatu safety. Lalu dilanjutkan paham, flow sheet, analisis, kesimpulan, dan selesai. Lalu untuk flow sheet-nya yang pertama ada flow sheet mesin bubut, yaitu yang pertama menggunakan APD, siapkan alat dan bahan, pasang mata pahat pada rumah pahat, lalu masukkan benda kerja pada lubang pencekam, latihan benda kerja dengan kunci, lalu hidupkan mesin bubut, dan lakukan proses pembubutan. Setelah selesai, matikan mesin bubut, lalu lakukan inspeksi hasil, bersih dan rapikan alat bahan, dan lepaskan APD. Lalu untuk flow sheet mesin gerinda, yang pertama menggunakan APD yang terdiri dari kacamata dan sarung tangan, lalu siapkan alat dan bahan, cengkram benda kerja dengan erat, lalu hidupkan mesin gerinda, lakukan proses menggerinda, dan setelah selesai matikan mesin gerinda, dan lakukan inspeksi hasil, lalu bersihkan dan rapikan alat dan bahan, dan lalu lepaskan APD. Kemudian ada analisa dan pembahasan. Pertama analisa yaitu terdapat beberapa alat yang diperlukan dalam prosesnya, terutama penggunaan APD, yang dimana penggunaan APD itu adalah alat pelindung diri dengan sarung tangan dan kacamata. Next. Pada ke pembahasan mana praktikum kali ini penggunaan APD-nya yaitu sarung tangan untuk melindungi tangan dan sepatu pelindung mata dari percikan saat melakukan percobaan, yang dimana APD itu digunakan pada proses pembuatan dan pengerindaan, dan mesin gerinda yang digunakan pada praktikum kali ini ada dua, yaitu gerinda duduk dan juga tangan. Kemudian adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu ada 3. Yang pertama, kerja dari mesin bubut tetap pada benda kerjanya. Mesin bubut yang digunakan untuk mengikat suatu benda akan melakukan gerakan translasi sejajar pada bagian pahat dari mesin bubut yang nantinya akan menghasilkan sebuah ulir pada benda kerja. Kemudian untuk prinsip kerja dari mesin gerinda secara umum ada 3 gerakan utama, yaitu gerakan berputar, gerakan memanjang dan melintang, serta gerakan pemakanan. Batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan di mana sebuah batu gerinda digerakkan. Kesimpulan yang kedua, bagian-bagian pada mesin bubut antara lain kepala tetap, alas, kotak apron, tuas on-off untuk menyalakan, eretan, cekam, tuas kecepatan, tuas otomatis, dan tuas ulir. Sedangkan bagian dari mesin gerinda antara lain handle, switch, batu gerinda, kabel, pengaman, bantalan, dan motor listrik. Untuk yang ketiga, setiap material atau bahan memiliki karakteristik yang berbeda. Material-material yang dapat digunakan pada mesin bubut antara lain baja karbon, keramik, baja stainless, dan aluminium alloy. Sedangkan material yang dapat digunakan pada mesin gerinda adalah kayu, beton, keramik, genteng, batu bata, alam, dan kaca. Untuk sarannya, sebaiknya praktikkan memahami prosedur pengoperasian mesin bubut dan mesin gerinda dengan cermat agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua, wajib menggunakan APD yang lengkap saat melakukan praktikum, kemudian memeriksa alat praktikum sebelum mulai praktikum, dan praktikan wajib mencatat hal-hal penting saat praktikum. Demikian presentasi dari kelompok 21, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.